Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana tips merawat aki, terutama untuk aki basah ya teman-teman. Jadi supaya awet masa pakainya. Jadi ada beberapa, kurang lebihnya ada 5. Untuk teman-teman yang tidak mau akinya mati atau soak sebelum masa pakainya habis, ada baiknya tonton video ini hingga akhir ya. Dan ini bisa teman-teman lakukan di rumah. Jadi nggak usah basa-basi, kita langsung saja. Oke teman-teman, yang pertama adalah cek berkala tegangan dan kesehatan aki. Nah, pada poin yang pertama ini kita perlu menggunakan alat ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa bias fisik secara visual. Ini harus menggunakan alat. Nah, di sini saya contohkan ya teman-teman ya, bagaimana cara mengecek tegangan aki dan kesehatan aki. Yang tadi saya bilang, jadi untuk pengecekan ini perlu menggunakan alat baterai tester ya teman-teman ya. Jadi untuk aki yang baik, dia harus melebihi dari voltase normal, yaitu minimal 1230. Bila mana aki voltase atau tegangannya di bawah 1230, bisa dikatakan aki tersebut adalah kurang strum atau strumnya drop. Nah, di sini nanti saya jelaskan untuk hasil printoutnya, untuk hasil pengecekan akinya. Jadi kalau aki yang baik, dia voltasenya harus lewat dari 1230. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini keluar struk hasil pengecekan akinya. Dia keterangannya good recharge, artinya aki ini baik namun strumnya kurang maksimal. Ini disebabkan kenapa? Karena mungkin si pengendara mobil ini belum lama make atau baru beberapa menit saja jalan, makanya recharge keterangannya. Atau mungkin bisa jadi sebelum jalan dia langsung pakai aja tanpa dipanasin dulu. Ini untuk voltase awalnya sebetulnya udah normal 12,52. Untuk kesehatannya 100%. Namun untuk casnya yang tadi saya bilang teman-teman ya, karena keterangannya recharge ini ternyata baru terisi di 68%. Nah, untuk yang kedua ini selalu cek rutin kondisi level air aki ya teman-teman ya. Jadi pada aki basah ini memang perlu perawatan rutin air akinya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai air aki di bawah batas low, di bawah batas minimal. Nah, ini saya tandai ya teman-teman, ada 2 garis bawah, garis lower, garis atas adalah garis upper. Jadi jangan sampai kurang dari batas lower, jangan juga lebih dari batas uppernya. Jadi karena aki basah ini sangat bergantung umurnya dari si air akinya sendiri. Jadi selalu kondisikan air aki ini dalam kondisi full ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan ngecek satu-satu tiap-tiap sel ya teman-teman ya, gimana kondisi air akinya. Karena ketika ngeceknya dari depan tadi untuk kondisi air akinya nggak terlalu terlihat, makanya saya perlu membuka tutupnya untuk mengetahui bagaimana kondisi air akinya masih penuh atau kurang dan perlu penambahan. Nah, ini ada 6 sel ya teman-teman ya. Ini 6 sel ini harus selalu dalam kondisi penuh ya teman-teman ya. Ini kalau misal dari depan nggak kelihatan, ini teman-teman bisa lewat atas ya. Nah, kelihatan ya, itu airnya menyentuh di batas fullnya. Jadi ini kalau misal teman-teman mobil dipakai setiap hari atau sering keluar kota atau sering perjalanan jauh atau dalam kota tapi mobilitasnya tinggi, setiap hari jalan, bisa teman-teman cek minimal kurang lebihnya sebulan lah ya. Nah, untuk poin yang ketiga ini, jangan biasakan cas HP ketika mesin mobil mati ya teman-teman ya. Ini kenapa ini sangat fatal teman-teman, bila mana teman-teman sering lakukan ini. Karena ketika mesin mobil mati, dia tidak ada arus yang suplai ke aki. Jadi murni ketika teman-teman ngecas HP posisi mesin mati,
disetrum ngambil dari aki. Dan aki lama kelamaan pasti akan tekor atau strumnya drop karena tidak ada supply dari alternator atau sistem pengisian dari mobil. Makanya aki ini kalau bisa teman-teman ketika ngecas HP selalu dalam kondisi mesin hidup ya teman-teman ya. Ketika mobil jalan baru teman-teman bisa sambil ngecas, karena ya tadi saya bilang ketika teman-teman ngecas HP posisi mesin mati itu arus murni 100% ngambil dari aki, dan lama kelamaan aki akan mengalami voltase drop. Nah, untuk poin yang keempat ini adalah jangan biasakan menyalakan AC ketika kondisi mesin mati. Nah, pada poin keempat ini sama persis sama teman-teman ya, kurang lebihnya sama dengan poin yang sebelumnya yang ketiga. Jadi pada posisi ketika mesin mati, jangan biasakan menyalakan aksesoris apapun yang ada di dalam mobil. Kenapa? Karena itu akan lambat laun membuat aki itu strumnya drop. Nah, nanti ketika udah drop, teman-teman bingung harus bagaimana untuk menyalakan mobilnya. Opsi terbaik sih untuk sistem jumper, tapi sistem jumper ini pun kondisinya akan sangat menyebalkan bila mana tidak ada alat jumper atau tidak ada mobil yang dipakai buat ngejumpernya. Untuk itu teman-teman jangan biasakan menyalakan aksesoris ketika kondisi mesin mati ya teman-teman ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah nyalakan mesin bila kendaraan tidak dipakai lebih dari 4 hari. Nah, ini yang sering teman-teman mungkin lupa atau mungkin nggak tahu. Jadi ketika mobil nggak dipakai ke lebih dari 4 hari atau seminggu, itu wajib dipanasin ya teman-teman ya, maksimal 3 hari sekali. Ini kenapa? Karena ketika mobil diam dan nggak nyala sama sekali, itu lama-lama aki juga drop. Kenapa? Karena dia buat membackup sistem alarm, belum lagi untuk yang namanya kelistrikan di mobil. Kalau misal udah lama, kabel-kabel itu kan pasti ada yang namanya terkelupas atau bocor arus. Makanya buat antisipasi begitu, alangkah baiknya harusnya sih wajib ya teman-teman ya, dinyalakan maksimal 3 hari sekali ya. Jadi kurang lebihnya 5 tips tadi bisa teman-teman lakuin di rumah biar aki mobil yang teman-teman pakai itu bisa awet. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di video-video berikutnya. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.